Apa? Ini. Maaf ya, sudah duluan. Oh iya. Kalau yang soal-soal Makanya saya kecantikan, bilang, kan saya duluan. Iya, soal udah pokoknya kalau udah soal begini-begini itu Glory duluan, ya kan. Kalau makanan saya sama Timothy belakangan saja untuk bagian nyobain. Belakangan muncul Karena harus untuk masak nyobain. dulu. Tapi yang kali ini nih inovasi juga buat saya nih. Tadi kan lihat jadwal, aduh kayaknya sibuk nih, nggak keburu nih mau ke salon. Terus nanti siang, aduh ada ketemu orang nih, kayaknya harus kece gitu kan. Ya telepon aja pakai aplikasi. Sekarang sudah ada salon by house call. Ini ada David dan juga. Saya bilang ini kita kenalin ini David. Hai. Derry, ya mereka berdua. Ini saya bilang sama Timothy. Jadi tim sebentar lagi nih kaum wanita bisa merasakan bagaimana rasanya barber di bawah pohon. Salon juga bisa loh di bawah pohon. Kira kita di atas di bawah pohon Di bawah pohon apa ini? Bahkan lebih keren ini. Mau di mana? Di Kebun Raya Bogor gitu juga bisa. Outdoor pun oke gitu ya. Iya kan? Dan udah nggak ada alasan lagi buat para suami atau para ayah-ayah untuk nggak ada waktu mau ke salon. Udah nggak ada alasan lagi. Bisa sekalian satu keluarga begitu ya. Ini, nah ini orangnya di belakang layar bagaimana kemudian salon ini bisa dipanggil ke rumah. Kenapa? Mulai tahun berapa sih sebenarnya ini? Kita mulai dari November 2015. 2015 ya. Awalnya dari ada keluhan dari istri saya. Jadi istri saya tuh mau ada acara, dia males ke mall, macet dan aduh ribetnya bukan main kan ke mall zaman sekarang di Jakarta. Saya sudah menduga idenya dari istri. Iya betul. Anda tidak tampak seperti orang yang butuh salon. Betul ya. Jadi saya ini idenya dari istri. Dari sisi rambut itu nggak butuh Anda salon. tidak punya modal untuk nyalon. Tidak cocok gitu ya. Jadi istri saya itu co-foundernya. Oke. Beliau yang punya kendala. Dan waktu saya lagi ngeliat dia bete gitu, kesel kalau dia ke salon gitu. Terus kan jadi hidup kita juga terdampak kan. Setuju. Jadi para suami pasti setuju ya. Setuju. Istri bete, suami terdampak. Kita Happy ya. wife, happy life. Happy wife, happy Karena life. biasanya kita kan yang nganter kan? Iya. Sama berarti. Nah oleh sebab itu dari situ terus saya pikir terus ada beberapa kali saya pulang kantor mau potong ke barbershop gitu. Iya. Nggak keburu juga gitu, nggak diterima sama mallnya udah mau tutup. Nah oleh sebab itu kenapa kita nggak coba ya? Dan waktu kita mulai discover ternyata begitu banyak orang-orang hairstylist, orang-orang yang cakap di bidang mereka dalam perawatan kecantikan dan perawatan rambut dan tubuh, yang mana mereka cuman ahlinya punya etos kerjanya bagus, cuman nggak punya akses ke market. Jadi kalau kita bisa temuin orang yang butuh sama orang yang mau, it's gonna make life better. Supply demand dipertemukan gitu, tapi tidak konvensional lah gitu ya. Biasanya harus ada tempatnya apa segala macam. Ini langsung aja ketemu. Bagaimana caranya? Dari situ begitu mulainya ya. Oh dari situ. Oke, 1 tahun ya kira-kira. Kita sekarang hampir 6 bulan ya berarti. 6 bulan, baru 6 bulan. Memang punya latar belakang punya salon atau apa gitu? Tidak, tadi juga saya ditanya tidak ada. Oh iya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Dalam 6 bulan ini sekarang memulai dari berapa banyak tim kalau kita bisa sebut begitu? Kita dimulai dari kita ada beauty expert di dalam. Jadi saya nggak mengerti kecantikan, istri saya pun pengguna jasa kecantikan. Tapi kita ada tim expert yang produk mulai dari layanan sampai termasuk kualifikasi rekrutmen dari setiap mitra yang boleh bergabung dengan kita. Termasuk Mas Derry ini ya? Bikin sistemnya dulu. Jadi kita bikin sistemnya, betul. Mas Derry sudah berapa lama Mas? Saya dari awal. Dari awal, termasuk 2015 yang itu dari ya? awal ya. Itu sudah berapa yang ditangani? Berapa pelanggan ditangani? Banyak. Udah cukup banyak ya? Iyalah. Ngomong-ngomong soal jam operasional, tadi kan katanya beberapa salon udah tutup kalau jam 9. Ini sampai jam berapa sih buka Kita layanan? dari jam 6 pagi sampai jam 8.30 malam. Jadi masih terima order 30 masih orderan khusus saya bisa. perlu sekali jam 10 malam gitu. ada kadang-kadang ada yang subuh untuk acara pernikahan, tinggal kontak ke kontak center kita. Tapi kalau lewat aplikasi dari jam 6 pagi sampai jam 8.30 malam. Oke. Gimana pasarnya sekarang? Ternyata ini Dan kita waktu awal mulainya karena pingin kasih solusi, jadi kita berikan yang terbaik, mulai dari mitra juga kita screening dari ujian. Mereka bawa model, mereka dites, mereka melewati training SOP dan aplikasi kok kita nggak dipanggil tim? Biasanya kita tuh bagian tes-tes gitu tuh. Kan kalian sama Mas David tadi tidak punya modal rambut, kurang banyak rambutnya. Dan dari situ yang membuat kita happy, setiap bulan belakangan ini selama 6 bulan terakhir kita bertumbuh sekitar 40%. Dan yang paling terharu buat kita adalah ketika kita melihat berapa banyak klien yang make terus kembali lagi gitu, returning clients. Itu hampir sekitar 45%.
Jadi apa yang kita berikan nggak sia-sia dan mereka bisa pergunakan jadi solusi dan mereka kembali. Karena bergerak terus kan pasti ada beberapa hal yang ya tidak bisa disediakan selayaknya salon. Kita tahu salon kan ada beberapa peralatan besar. Misalnya Seperti tempat keramasnya dulu keramas, deh. ya kan? Tempat keramas kayak gitu-gitu gimana tuh cara Mengatasinya. Betul, ada limitasi dari hal misalnya keramas. Kebanyakan dari klien kita, mereka kalau yang mau dikeramasin, mereka ke salon offline, yang salon biasa. Oke. Kalau yang ke kita tuh orang-orang yang nggak apa-apa deh, saya nggak keberatan untuk salon sendiri, tapi hemat waktu, travelingnya, ribetnya ke mall. Oke, jadi treatmentnya pun memang pasti tertentu Betul, juga. agak berbeda. Bukan lantas 100% ini salon bisa kita pindahkan, fokus ke treatment tertentu ya. Lebih ke kenyamanan, convenience-nya. Gitu. Aku boleh sebentar ke Mas Dery dulu. Aku penasaran soalnya. Mas Dery ini sebelum bergabung dengan salon by House Call ini kerjanya di mana? Chef Saya dulu. freelance. Nggak nyambung ya. Salon Freelance tadi. Freelance. high sales juga, freelance tapi tadinya ada di salon-salon di Jakarta. Terus selama 2 tahun lah freelance ada Terus terasa megang bedanya model. freelance sama bergabung di sini? Oh jauh mendingan freelance. Lebih banyak ininya? Mendingan apa jadi Pakai fleksibel. aplikasi. Waktunya fleksibel. Terus kalau di house call gini kan jadwal tuh ada yang ngatur gitu. Tadinya Ada manajemen gitu ya? Ada manajemen. Tadinya tuh ribet banget jadwal tuh kadang. Lupa lagi udah janjian sama yang mana ya? Oh gitu. Jadi Iya. mengaturnya Udah juga atur, jadi iya. susah jadinya. Iya. Oke. Ini juga bagian dari yang David juga kelola, jadi ya mereka lebih teratur mengatur waktu, Betul. SDM-nya begitu. Karena setiap bookingan, setiap job masuk ke aplikasi mereka. Jadi mereka akan terima dimanapun mereka berada, mungkin lagi ngurus anak atau lagi ngurusin yang lain. Dan mereka akan ada waktunya, ada Google Map-nya, ada tujuannya kemana. Kapan harus mengorder? Apakah saya bisa order 1 jam sebelumnya? Apa harus 1 hari sebelumnya atau gimana? Kapan aja minimal tapi 1 jam untuk mereka jalan. Oke. Jaga-jaga namanya juga macet segala macam. Cuman yang menarik banyak orang yang ordernya tadi subuh jam 12 malam Oke. buat besok paginya jam 6. Dan itu berjalan seamless, semuanya berjalan dengan baik. Jadi selain rambut, Oke, jadi House Call ini berbasis di Jakarta. Anda meladeni sampai area mana? Sekarang sudah mulai, awalnya dari Jakarta, cuman Jakarta Selatan malah awalnya. Oke. Tapi sekarang udah Jakarta dan di sekitar Jakarta. Tangerang, Mulai dari gitu. Depok, Alam Oke. Sutra, gitu. Tidak ada batasan, maksudnya batasan area tadi Depok bukan area mananya? Apa seluruh Depok juga sekarang sudah dilayani? Seluruh Jakarta sudah ya? Seluruh Jakarta sudah. Seluruh Jakarta sudah. Untuk daerah luar Jakarta itu ada pockets-pocketsnya, misalnya Alam Sutra. Oke. Dan ketika kita mulai onboarding lagi stylistnya, kita atau terapisnya, kita akan buka lagi. Oke, jadi dengan begitu dari pocket-pocket tersebut Anda berharap maksimal 1 jam sampai ke tempat klien begitu Betul, kira-kira? karena kita selalu bikin lokalisasi, jadi di mana mitranya berada, kita cariin bookingannya yang dekat dengan mereka. Ada kemungkinan ini merambah keluar Jakarta? Ada Maksud beberapa- saya sampai keluar provinsi ya? Ada beberapa kontak yang masuk yang menanyakan ke kita, di kota sini udah ada belum gitu. Di Papua itu ya? Kalau lagi di Raja Ampat, aduh mau keramas mau pulang ke Jakarta kan panggil aja kan? Saya di sebelah Batu Besar ini. Lagi Ada di beberapa tengah alam kota, gitu. tapi kita belum bisa sebutkan kota yang berikutnya kita akan launching. Tapi ada beberapa kota yang kita lagi tuju saat ini. Nah, biayanya berapa ini kalau ini? Berkisar untuk dari pelayanannya? 75.000 sampai 250.000. 75.000 itu seperti apa tuh? Saat ini lagi promo karena sekolah udah mau masuk ya. Jadi potong rambut anak kita lagi kasih for Jakarta, for orang-orang di Indonesia untuk Orang tuanya diharapkan mengantar anak loh, jadi orang tua juga dapat nih. Nyalon juga. Nyalon juga soalnya. dan khusus buat pemirsa di acara Sapa Indonesia pagi Nah, ini, oke. kita malah buatin promo code bagi pemirsa yang mau pakai bisa dapat 50% diskon untuk pengguna pertama. wah saya kalau jadi gitu ya, sekarang pengguna ya. pertama banget nih. Mas Dery terima kasih sudah jadi rambut saya. Iya. Sudah jadi ya. Ini sudah di curly. gitu ya, Mas Dery. Diskon 50%. 50%, Tadinya sih ya. mau digratisin. Iya. Tapi Terus jadi kategori bayar. diskon 50% aja. Ya udah. Saya simpen deh untuk berikutnya. Dan tidak hanya rambut untuk styling ya, tapi bisa juga gunting tadi. Dan ini perawatan kuku dan jari. Ya. Nanti deh kita berikutnya akan lihat seperti apa potong sampai rambutnya. servis-servis apa aja nih yang bisa diladeni untuk on call begini ya. Nah, Anda jangan kemana-mana, sampai diperjelas juga. Jadi gimana-gimana pemirsa Sapa Indonesia bisa dapat 50% itu bagaimana? Sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Usai jeda kami segera kembali.